Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai olah data dari yang namanya praktikum impact of jet atau analisisnya. Nah, di sini udah ada tabel-tabelnya, yaitu dari diameter nozzle sendiri, ada luas penampang nozzle, ada tipe deflektor, dan juga ada massa, volume, waktu, berat, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk yang kita cari yaitu terkait dengan waktu, berat, laju aliran, kecepatan kuadrat, massa laju aliran, gaya. Nah, perhitungan slope ini, percobaan ini nanti dari suatu grafik atau kemiringan atau biasanya dirumuskan dengan Y sama dengan mx plus C. Nah, yang digunakan itu yaitu M karena slope atau kemiringan. Nah, oke, langsung aja kita mulai teman-teman semua. Nah, jadi di sini untuk yang pertama yaitu massa. Massa itu udah diketahui dari masing-masing asisten yang udah dijelaskan, yaitu udah diketahui, dan juga untuk volume itu penampungannya, pengambilan waktunya per setiap kenaikan berapa liter atau berapa meter kubik. Nah, di sini udah dikonversi satuannya meter kubik. Nah, setelah itu dari masing-masing penampungan, masing-masing kenaikan setiap 1 meter kubik itu diperoleh waktu berapa detik. Nah, di sini udah diketahui juga 6,36 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk rumus berat sendiri yaitu bisa diambil contoh rumus berat yaitu massa dikali sama 9,81 atau gravitasi. Nah, ketemulah nih 0,4905. Nah, untuk selanjutnya yaitu laju aliran. Namun sebelum menghitung laju aliran, kita harus menghitung dulu kecepatan. Yang mana di sini kecepatan itu dirumuskan dengan V kecil, kecepatan fluida. Nah, di sini kecepatan itu Kt per A. Namun sebelum itu kita harus menghitung Kt terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung nilai Kt, atau laju aliran itu dirumuskan dengan V besar atau volume dibagi dengan waktu. Nah, ini Kt itu volume dibagi dengan waktu. Nah, ini udah ketemu laju alirannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus mencari yang namanya kecepatan. Nah, di sini kecepatan itu kecepatan fluida, yang mana kecepatan itu atau V itu dirumuskan dengan Kt atau laju volume dibagi dengan luas penampang dari nozzle itu sendiri. Nah, untuk laju aliran itu laju aliran masing-masing dibagi dengan luas penampang nozzle. Nah, untuk luas penampang nozzle karena ini di merge and center, maka harus dikunci atau teman-teman bisa misalkan ini dikali sama ini. Nah, teman-teman bisa diketik F4. Selanjutnya di enter aja. Nah, kalau udah kayak gitu, terus tinggal tarik ke bawah. Habis itu untuk kecepatan kuadrat itu dirumuskan dengan kecepatan dikuadratkan. Nah, diperoleh angka nilai yang seperti ini untuk yang kecepatan kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yaitu massa laju aliran. Massa laju aliran di sini dirumuskan dengan Qm. Nah, Qm itu sendiri dirumuskan dengan rho dikali Kt atau laju volume. Nah, kita langsung aja untuk massa laju aliran yaitu rho, di sini rho-nya 1000. Jangan lupa dikunci ya, teman-teman. Dikali sama
key T. Nah, jangan lupa dikunci. Setelah itu diperoleh nilai seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu gaya. Gaya di sini adalah gaya yang diberikan oleh deflektor pada fluida atau alirannya. Nah, Fy di sini itu dirumuskan dengan nih, Qm dikali V atau V kecil yaitu kecepatan fluida dan dikalikan dengan cos theta plus 1. Dengan theta itu 180 derajat dikurangi alfa. Alfa di sini adalah tipe deflektor. Oke, teman-teman langsung aja di sini bisa dirumusin sendiri. Kita coba ya di sini. Jadi rumusnya sesuai ini tadi, Fy yaitu Qm. Fy yaitu Qm. Nah, dengan Qm itu kita harus menghitung terlebih dahulu. Nah, biar enak dan nggak agak ribet, mending kita sisihin di sini, yaitu Qm. Nah, Qm di sini itu rho dikali sama Kt. Nah, karena ini nggak mungkin di sini dan Kt-nya itu di sini masing-masing, berarti kita harus membuat insert tabel di kirinya dengan cara misal mau di sini langsung aja insert. Nah, di sini ditulis aja massa laju aliran. Mohon maaf. Di sini ternyata udah dihitung teman-teman. Jadi Qm-nya udah. Nah, kalau udah dihitung, langsung aja masuk ke gaya. Mohon maaf teman-teman. Jadi di sini tadi udah ada. Nah, Qm di sini itu ada rho dikali Kt. Nah, setelah itu Fy itu Qm dikali V dikali cos theta ditambah 1. Oke, langsung aja ya. Yaitu Qm dikalikan sama kecepatan V, ya V kecepatan dikalikan sama cos dalam bentuk radians 180 dikurangi tipe deflektor. Jangan lupa dikunci, ditutup kurung, tutup kurung lagi, tutup kurung lagi, ditambah 1. Nah, ini ketemu. Ini kayaknya tutup kurungnya kelebihan. Radian ini ditutup terus ditambah 1, depannya tambah 1 nih. Nah, ini cos radian ininya oke. Nah, ini jangan lupa dibuka. Jangan lupa data ya. Enggak. Lanjutin. Oke, jangan lupa data yang di sini itu kalau ada yang dikunci harus dikunci ya, teman-teman. Nah, di sini ada C7 yaitu ini. Ini untuk kurung-kurungnya udah pastiin lagi udah bener apa belum. Ini udah, ini sama radiannya, ini sama cosnya. Nah, oke. Terus habis itu ditambah 1 baru dikali. Oke, udah benar. Langsung aja. Habis itu kita tarik di sini. Nah, tapi ketika ditarik di sini jangan lupa karena ini masih ngeling di sini. Nah, ini harus diturunin. Jadi ini ngulang lagi untuk nariknya. Nah, setelah itu ketika udah didapatkan suatu gaya atau Fy-nya, habis itu langsung masuk ke perhitungan slope percobaan, yang mana slope percobaan ini diperoleh dari grafik. Nah, grafik ini sendiri yaitu bisa diambil dari insert pakai yang scatter yang titik aja, karena di sini yang dicari yaitu trendline-nya. Nah, insert terus kemudian teman-teman bisa
Misalnya aku mau ngambil yang 30 ya. Nah, nih insert, terus klik kanan, kemudian select data, terus add data, tulis saja tipe deflektor 30. Nah, dengan sumbu X yaitu kecepatan dan sumbu Y berupa berat. Bentar, ada yang aneh ya. Ini apa? Nggak usah pakai data yang ke 3 aja gimana? Ini nggak usah ya, 2 aja ya, karena Dihapus ini aja. nggak nyambung ya 7,45 nya. Oke, sip. Oke, siap. Oke, ini di select data aja. Nah, di sini tulis saja tipe deflektor 30 derajat. Di sini series X-nya yaitu kecepatan, series Y-nya berupa berat. 2 aja ya. Karena di sini untuk yang 7,45 agak nggak mendekati kan daripada yang kedua ini. Oke, lanjut di oke aja. Terus di oke. Nah, karena ini udah kayak gini, langsung teman-teman munculin aja nih. Ini kalian klik di sini, klik kiri, habis itu dibuka, terus klik aja trend line gitu. Nah, kalau udah, cara memunculkan persamaan YMX plus C tadi, ini tinggal diklik aja. Diklik di garisnya, klik double, klik kiri double. Kalau udah di display equation chart. Nah, kalau udah diambil yang 0,0023. Nih, 0,0023. Nah, di sini udah 0,0391. Kalau udah di sini langsung aja untuk slope teori di sini juga tadi ada rumusnya kan, S sama dengan rho A dikali cos theta plus 1. Oke, langsung aja nih. Nah, nih rho. Nah, ini langsung aja rho dikali A dikali cos theta radian 180 dikurangi tipe deflektor atau alfa ditambah 1. Nah, kalau udah langsung aja di enter. Terus yang ini juga sama. Nah, nih. Nah, selanjutnya ketika udah dihitung, dilihat nih teman-teman selisihnya. Mungkin hanya ini, mungkin bisa nih di sini terkait dengan bisa nambahin satu tabel selisih buat perbandingan aja sih. Selisih tapi yang di ABS-in gitu, yang di mutlak. Nah, kalau udah nih, coba ya ABS, misalkan ini dikurangin sama ini, udah. Kita copy aja di sini. Nah, nih di sini dapat kita lihat bedanya adalah 0,0 sekian. Jadi untuk selisihnya tidak terlalu jauh dengan slope dari percobaan teori. Oke, kayak gitu. Oke, baik teman-teman. Sekian yang dapat dijelaskan pada video. Bentar. Ini Ya. ada kesalahan relatif nggak sih? Untuk kesalahan relatif mau ditambah juga boleh sih. Tambah aja ya? Cuman dari ini untuk kesalahannya boleh ditambah sih. Bentar tuh. Sedikit ada tambahan buat teman-teman semua. Jadi untuk terkait dengan perhitungan tadi, untuk yang mendasar terkait dengan diameter nozzle dan luas penampang nozzle itu ada di
buku panduan praktikum halaman 31 di sini ada diameter itu 0,008 meter dengan luas penampang nozzle di sini juga udah ada 5,0265 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan grafik, itu teman-teman bisa tambahin terkait dengan keterangan atau axis titles-nya. Untuk yang sumbu X apa dan sumbu Y apa tadi sudah dijelaskan. Silahkan ditambahkan sendiri. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin ditayangkan, bisa ditayangkan ke asisten masing-masing terkait dengan bagaimana mungkin ada yang masih janggal dan sebagainya, silahkan ditanyakan kepada asisten masing-masing. Untuk di sini ini volumenya udah di sini 1 liter udah dikonversi jadi 0,01 meter kubik dengan row di sini 1000 kg per meter kubik. Oke, seperti itu teman-teman. Jangan lupa akses titles-nya dan jangan lupa untuk segera melakukan perhitungan olah data karena setelah itu akan adanya laporan praktikum sementara dan laporan praktikum secara keseluruhan. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.